Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Busri. Semoga kalian selalu sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, keselamatan, serta kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah like, komen, dan share video-video saya. Terima kasih. Dan untuk yang komen, mohon maaf saya tidak bisa membalas satu persatu. Saya mohon maaf sebesar-besar, bukan dalam artian saya sombong atau enggak, karena pokoknya saya intinya berterima kasih banyak, dan saya mendoakan mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, Allah memberikan jalan keluar bagi kita semua agar kita ini terbebas dari segala masalah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan segala kekuatan dan kemuliaan-Mu, segala milik-Mu, ya Allah, berikanlah wanita-wanita yang belum bisa memiliki keturunan, berikanlah mereka keturunan, ya Allah, agar mereka bisa meneruskan silsilah dan menurunkan darah, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kesembuhan bagi orang-orang yang sakit, ya Allah, karena Engkaulah Zat yang Maha memberikan kesembuhan, Engkaulah Zat yang Maha membolak-balikkan suatu keadaan. Ya Allah, jadikanlah kesuksesan bagi orang-orang yang sedang berjuang, ya Allah, karena mereka berjuang untuk menghidupi keluarganya, karena mereka berjuang untuk mencari nafkah agar keluarganya tidak susah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, atas karunia-Mu jadikanlah kun fayakun-Mu terhadap orang-orang yang memiliki kesusahan, orang-orang yang memiliki kesedihan, orang-orang yang memiliki kemalangan, agar mereka menjadi seseorang yang berbahagia dan orang-orang yang bersyukur. Amin. Teman-teman, mungkin banyak yang saya doa sambil nahan nafas biar Allah juga mendengar, ya teman-teman. Amin. Jadi terima kasih banyak. Saya di sini kali ini akan memberikan satu cerita di mana saya bertemu dengan Mbah Kidir. Teman-teman, saya mungkin akan bertanya, mosok orang seperti itu ketemu sama Nabi Kidir? Saya tidak bilang itu Nabi Kidir loh ya, saya tidak bilang, ini perlu dicatat dan digarisbawahi. Saya tidak bilang itu Nabi Kidir. Cuman saya terakhir diantar sampai rumah dari Alaspuro ke rumah itu, sebelum mbahnya ini pergi, dia bilang, saya tanya, "Mbah, namanya sinten, namanya siapa, Mbah? Kamu tidak perlu tahu nama saya, tapi suatu saat nek kamu itu ingat sama saya, nama saya itu Kidir," gitu loh. Saya tahunya itu dari waktu saya berada sudah diantar ke rumah, ya teman-teman. Jadi kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf. Saya tahulah siapa diri saya ini loh teman-teman, ya. Oke teman-teman, saya dari Mbah Kidir itu dapat ilmu tentang kehidupan. Jadi saya suruh belajar dari padi. Padi itu adalah ilmu tawadu atau merendah kepada Sang Pencipta, bahwasanya kita itu manusia hanya diciptakan dan suatu saat akan diambil, gitu loh teman-teman. Yang kedua, saya belajar dari Mbah Kidir itu tentang ilmu sabar. Saya disuruh lihat laba-laba, teman-teman. Kenapa laba-laba itu bisa dibilangnya bersabar? Karena laba-laba itu membangun rumah, dan oleh manusia rumah itu selalu dihancurkan. Nah, ketiga, saya diberi Mbah Kidir itu ilmu untuk bermanfaat bagi orang lain. Saya disuruh belajar dari akar tumbuhan. Akar tumbuhan itu jadi walaupun dia tidak terlihat, akan tetapi akar itu menopang semuanya, dari batang, ranting sampai daun dan buah. Itu akar yang menopang semuanya walaupun dia tidak terlihat, gitu loh teman-teman, ya. Terus saya ini disuruh belajar ilmunya bersyukur teman-teman. Saya harus belajar ilmu bersyukur itu dari seekor burung. Kenapa saya harus belajar ilmu bersyukur itu dari seekor burung? Karena burung itu setinggi apapun dia terbang, sejauh apapun dia terbang, dia akan turun ke tanah untuk mencari makannya, itu mencari kerikil untuk
bantuan pencernaannya. Dan yang terakhir, saya harus berguru pada air, teman-teman, atau ilmunya ikhlas. Jadi air itu, kenapa air itu kok bisa dibilang ilmunya ikhlas? Karena begini, air itu kan satu komponen hidup yang sangat dibutuhkan ya teman-teman. Semua kita butuh air. Kalau tidak ada air mungkin kita tidak akan hidup ya teman-teman. Walaupun komponen lain seperti udara, seperti tanah, api itu bermanfaat, tapi air ini adalah komponen utama kehidupan. Nah, air itu walaupun komponen utama kehidupan, tapi dia kan sering dibuang-buang ya teman-teman. Dimanfaatkan tapi dibuang-buang. Nah, itu jadi air itu mengibaratkan keikhlasan. Ikhlas dalam satu hal, dia tidak pernah punya pamrih apa-apa. Intinya dia menyegarkan, dia memberikan manfaat bagi orang lain, tapi tidak mengharapkan apa-apa walaupun suatu saat dibuang. Itulah ilmu ikhlas yang saya dapatkan teman-teman. Jadi saya belajar ilmu ikhlas itu bahwasanya kalaupun ada tamu yang kesini, sebelum ada YouTube pun, mohon maaf, saya bukan sombong, bukan apa-apa, tamu saya itu sudah banyak. Dan mereka pejabat semua, dan orang-orang kaya. Jadi tamu saya itu sudah banyak teman-teman. Nah, YouTube ini, saya bikin YouTube ini sekali lagi, saya hanya ingin suatu saat ketika saya sudah tidak ada, anak cucu saya, saudara-saudara itu bisa mengingatkan saya lewat tontonan saya ini loh teman-teman, gitu ya teman-teman. Jadi mohon maaf kalau ada yang menganggap saya nyari atau saya promosi tentang apa yang akan saya lakukan, itu salah. Mohon maaf, karena saya untuk makan ya sudah kenyang, sudah diberi nafkah oleh suami saya, alhamdulillah sudah cukup. Jadi saya belajar ilmu sabar, ilmu merendahkan diri, ilmunya bersyukur, ilmunya tuh teman-teman, tawadhu atau merendah diri, dan ilmunya bermanfaat bagi orang lain atau sedekah itu loh teman-teman. Jadi 5 hal itu yang saya dapatkan dari Mbah Kitir. Jadi kalau kita jadi manusia itu kita nggak usah jumawa, kita nggak usah sombong, kita nggak usah, akunya ini nggak usah terlalu gede teman-teman. Karena apa? Sejatinya manusia itu ibarat tanaman padi teman-teman. Padi itu dari ditanam sampai dia muda, tumbuh daun, dia sampai tumbuh bakal buah, sampai dia buah itu pada saatnya akan mati dan akan tidak terjadi apa-apa, jadi beras kan akhirnya dimakan orang, habis kan teman. Seperti halnya manusia itu dilahirkan, akan mengalami masa muda, masa tua, dan akhirnya meninggal dikubur dalam tanah yang akhirnya tidak akan tersisa apa-apa kecuali tulang ekor yang akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita menjadi pribadi yang dihidupkan dalam keadaan husnul khotimah, dihidupkan dalam keadaan baik, amin teman-teman. Yang kedua, saya diajari oleh Mbah Kitir ini ilmu tentang sabar. Saya disuruh melihat laba-laba teman-teman. Kalian tahu laba-laba ini perjuangan untuk hidup ini kan luar biasa. Dia seberapa kuat pun bikin rumah, pasti itu tuh akan dihancurkan oleh sang pemilik rumah, ya kan? Atau dihancurkan oleh orang-orang yang punya rumah. Sedemikian juga Gusti Allah, manusia itu sekuat apapun dia menolak takdir, dia mencoba melawan takdirnya Gusti Allah. Kalau Gusti Allah sudah berkehendak, ya itulah yang akan terjadi, itulah kun fayakunnya dari Gusti Allah. Jadi manusia itu intinya harus bersabar teman-teman. Setelah merendahkan diri, merendah hati, terus kita itu sabar menjalani apa yang diberikan oleh Allah. Dan manusia itu hanya bisa menjalani, nggak bisa memilih dan tidak bisa dipilih gitu loh teman-teman. Kita itu ditentukan, kehidupan kita ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu teman-teman. Yang ketiga, saya itu diajari ilmunya bermanfaat bagi orang lain atau bisa dibilang sodako. Itu adalah akar teman-teman.
Kalian tahu akar itu kan di dalam tanah. Kita mana bisa tahu bentuknya akar itu kayak apa, dia cari makannya kayak apa. Tapi akar itu kan bisa menopang segalanya teman-teman. Jadi bisa menopang pohon, bisa menopang daun, menopang buah, ranting dan sebagainya. Kenapa? Ibarat kata kita itu bersedekah atau memberi manfaat kepada orang lain. Kita itu tidak perlu dilihat teman-teman, tidak lihat oh itu sedekahnya banyak, itu beri ini banyak, tidak perlu. Karena apa? Karena hasil dari sedekah ini nanti yang kita panen akan adalah buahnya, anaknya gitu loh teman-teman. Ketika kita di dalam kehidupan ini sering bersedekah, sering memberi manfaat, insya Allah suatu saat nanti anak cucu kita ketika sedang membentukkan pertolongan, insya Allah akan ditolong oleh orang gitu. Itulah manfaat dari sedekah teman-teman. Sebenarnya sedekah itu kita tidak memberi kepada diri kita, akan tetapi kita memberi manfaat untuk anak cucu kita. Seperti akar, dia berusaha mencari makan, dia memberikan manfaat untuk buah kan, buah itu kan diharapkan buah yang manis kan gitu teman-teman. Terus yang keempat, saya diajari Mbah Kidir ini untuk belajar ilmunya ikhlas, pandai untuk bersyukur teman-teman. Setelah kita tawadhu, kita menyerahkan diri pada Allah, terus kita bersyukur itu tar dulu. Jadi gini teman-teman, bersyukur. Nah, bersyukur itu kita belajar dari ilmunya burung teman-teman. Burung. Nah, burung itu setinggi apapun dia terbang, dia akan kembali ke tanah. Ke tanah untuk apa? Dia pasti nyari batu kecil teman-teman. Gunanya untuk batu kecil itu apa? Untuk membantu berproduksi berapa teman-teman, makan itu loh, untuk giling makanannya gitu. Intinya sebagai manusia kita harus bersyukur dan kita tidak bisa hidup sendiri teman-teman. Kita selalu meminta pertolongan orang lain gitu. Jadi kita tuh selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Jadi sudah 3 ilmu yang teman-teman, kita merendah, bersabar, bersyukur. Nah yang keempat ini kita itu diwajibkan untuk memberikan manfaat hidup kepada orang lain. Mbah Kidir itu menyuruh saya untuk belajar kepada air. Kenapa belajar kepada air teman-teman? Karena kita harus belajar ilmunya ikhlas teman-teman. Jadi dalam kehidupan itu ada 5 tahapan yang harus kita pelajari agar kita ketemu ilmunya ikhlas, yaitu ilmunya bersabar, ilmunya bersyukur, ilmunya merendahkan diri pada Allah, ilmunya sedekah, sama ilmunya yang terakhir ini ilmunya ikhlas. Kenapa ilmunya ikhlas ini dilambangkan oleh air teman-teman? Karena apa? Kalian tahu tidak maaf ya, ada Pak Tuwo minta tolong. Jadi air itu adalah komponen penting dalam kehidupan. Tidak ada air kita tidak bisa hidup. Walaupun komponen lain itu juga berperan seperti angin, api, tanah itu memang berperan, tapi air itu adalah komponen yang paling berperan di dalam kehidupan teman-teman. Akan tetapi ada kalanya air ini cuma diambil manfaatnya dan akan dibuang gitu loh teman-teman. Maksudnya apa? Seperti halnya kita mandi teman-teman. Kita ambil itu manfaatnya, air tuh kita ambil. Cuman kan ketika kita sudah selesai mandi, air ini kan akan dibuang teman-teman, dibuang cuma-cuma. Nah intinya gini,
setiap kita melakukan hal apapun ataupun menolong ataupun kita bermanfaat bagi orang lain, kita nggak usah ngarep-ngarep untuk balas kebaikan kita itu. Ya ibarat air tadi teman-teman, kita membantu membersihkan, kita membantu seseorang memasak, kita membantu seseorang untuk menyiram tanaman, tetapi air itu tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Jadi seperti itu. Intinya ilmu kehidupan itu ada 5. Sabar, bersyukur, merendahkan diri kepada Allah, terus ilmunya sedekah atau tidak sombong. Yang kelima itulah ilmunya ikhlas. Ketika kita sudah mencapai ilmu itu, ya memang berat teman-teman. Saya pun butuh waktu bertahun-tahun untuk sampai ke ilmu ikhlas ini kan. Ikhlas ini kan ilmu yang paling ibaratnya udah pungkasannya mau urip gitu loh. Kalau kita sudah merasa ikhlas, ya apapun yang terjadi kita pasrahkan sama Allah. Karena kita sadar bahwasanya kita itu hanya sebuah akar, kita itu hanya seekor burung, kita itu hanya sebuah padi, dan kita itu hanyalah sebuah laba-laba. Jadi intinya apapun yang terjadi, apapun yang kita alami itu semua dari Gusti Allah, kamu dumadi. Intinya kita dalam hidup itu harus pegang 5 prinsip ini, yaitu bersabar, bersyukur, merendahkan diri kepada Allah, terus tidak sombong, manfaat sedekah, terus yang kelima ini sabar. Selama kita pegang 5 ilmu ini, insya Allah hidup ini akan tenang teman-teman, akan tenang, dan Gusti Allah pun akan memberikan apa yang kita mau tanpa sepengetahuan kita gitu loh teman-teman ya. Jadi itu ilmu yang saya dapat dari Mbah Kitir. Kurang dan lebihnya saya mohon dimaafkan teman-teman, saya mohon dimaafkan karena tidak ada maksud apapun. Semua ini sharing ilmu, sharing pengalaman. Mudah-mudahan di kemudian hari pengalaman ini menjadikan manfaat, menjadikan kawruh yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Oke teman-teman, akhir kata cukup sekian. Semoga kalian selalu sukses semua, selalu berbahagia, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak untuk semuanya. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Mudah-mudahan kita bisa berbagi melalui channel ini, karena hasil dari channel ini akan saya bagikan ke orang-orang yang membutuhkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semuanya. Sehat-sehat bagi kalian dan sehat-sehat untuk seluruh keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya wes engko sik, jadi